Formulasi obat. Untuk menghitung regimen dosis ganda untuk pasien, parameter farmakokinetik pertama kali diperoleh dari plasma kurva tingkat waktu, yang dimana dihasilkan oleh studi obat dosis tunggal. Dengan parameter farmakokinetik dan pengetahuan tentang ukuran dosis serta interval dosis, kurva level waktu plasma lengkap atau tingkat plasma dapat diprediksi kapan saja setelah awal regimen dosis. Untuk perhitungan regimen dosis ganda, diperlukan untuk memutuskan apakah dosis berturut-turut obat akan memiliki efek pada dosis sebelumnya. Itu prinsip superposisi mengasumsikan bahwa dosis awal obat tidak mempengaruhi farmakokinetik dosis berikutnya. Oleh karena itu, kadar darah setelah dosis kedua, ketiga, atau ke-N dan seterusnya. Prinsip superposisi memungkinkan ahli farmakokinetik untuk memproyeksikan konsentrasi obat plasma. Kurva waktu obat setelah beberapa dosis berturut-turut berdasarkan kurva konsentrasi waktu obat plasma diperoleh setelah dosis tunggal. Asumsi dasarnya adalah bahwa obat dieliminasi oleh kinetika orde pertama dan bahwa farmakokinetik obat setelah dosis tunggal tidak diubah setelah mengambil beberapa dosis. Konsentrasi obat plasma setelah multiple dosis dapat diprediksi dari konsentrasi obat plasma yang diperoleh setelah dosis tunggal. Konsentrasi obat plasma dari 0 hingga 24 jam diukur setelah dosis tunggal. Dosis konstan obat diberikan setiap 4 jam dan konsentrasi obat plasma setelah setiap dosis menghasilkan dan menggunakan data setelah dosis pertama. Dengan demikian, plasma diprediksi konsentrasi obat pada pasien lengkap. Data simulasi menunjukkan kadar darah setelah pemberian beberapa obat dan akumulasi darah tingkat ketika dosis yang sama diberikan pada interval waktu yang sama. Konsentrasi yang diperoleh dengan menambahkan obat sisa konsentrasi yang diperoleh setelah setiap dosis sebelumnya. Itu prinsip superposisi dapat digunakan untuk memprediksi obat konsentrasi setelah beberapa dosis banyak obat. Karena prinsip superposisi adalah overlay metode, ini dapat digunakan untuk memprediksi konsentrasi obat setelah beberapa dosis diberikan pada dosis yang sama atau interval dosis yang tidak sama. Misalnya, plasma konsentrasi obat dapat diprediksi setelah obat dosis diberikan setiap 8 jam atau 3 kali sehari sebelum makan pada jam 8 pagi, 12 siang, dan 6 sore. Ada situasi di mana prinsip superposisi tidak berlaku. Dalam ini, kasus farmakokinetik obat berubah setelah beberapa dosis karena berbagai faktor, termasuk perubahan patofisiologi pada pasien, saturasi dari sistem pembawa obat, induksi enzim, dan penghambatan enzim. Obat yang mengikuti farmakokinetik nonlinear umumnya tidak memiliki konsentrasi obat plasma yang diprediksi setelah beberapa dosis menggunakan prinsip superposisi. Jika obat diberikan dengan dosis tetap dan interval dosis tetap, seperti halnya banyak regimen dosis ganda, jumlah obat dalam tubuh akan meningkat dan kemudian mendatar ke tingkat plasma rata-rata lebih tinggi dari konsentrasi plasma yang diperoleh dari awal dosis. Ketika dosis kedua diberikan setelah selang waktu yang lebih pendek dari waktu yang diperlukan untuk sepenuhnya menghilangkan yang dosis sebelumnya, akumulasi obat akan terjadi di dalam tubuh. Dengan kata lain, konsentrasi plasma mengikuti dosis kedua akan lebih tinggi dari yang sesuai konsentrasi plasma segera setelah dosis pertama. Namun, jika dosis kedua diberikan setelah interval waktu lebih lama dari waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan dosis sebelumnya, maka obat tidak akan menumpuk. Karena dosis yang sama berulang diberikan pada konsta frekuensi, kurva level waktu plasma mendatar dan diperoleh keadaan tunak. Pada keadaan tunak, plasma kadar obat berfluktuasi antara Cmax dan Cmin. Satu kali keadaan tunak diperoleh, Cmax dan Cmin konstan dan tetap tidak berubah dari dosis ke dosis. Selain itu, AUC antara T1, T2, Cp, dt konstan selama interval dosis pada kondisi tunak. Cmax penting dalam menentukan keamanan obat. Cmax harus selalu berada di bawah MTC. Cmax juga merupakan indikasi yang baik dari akumulasi obat. Jika sebuah obat menghasilkan Cmax yang sama pada kondisi tunak dibandingkan dengan Cn-1 max setelah dosis pertama, kemudian tidak ada akumulasi obat. Jika Cmax jauh lebih besar dari Cn-1 max, maka terjadi akumulasi yang signifikan selama regimen dosis ganda.
Akumulasi dipengaruhi oleh waktu paru eliminasi obat dan interval dosis. Indeks untuk mengukur obat akumulasi R adalah R sama dengan C tak terhingga max per CN sama dengan 1 max. Substitusi untuk C max setelah dosis pertama dan hasil steady state, R sama dengan D0 per VD, 1 per 1 min E pangkat K kali tau, per D0 per VD. R sama dengan 1 per 1 min E pangkat min K kali tau. Persamaan 2 menunjukkan bahwa akumulasi obat yang diukur dengan indeks R tergantung pada eliminasi konstan dan interval dosis dan independen dari dosis. Untuk obat yang diberikan dalam dosis oral berulang, waktu yang diperlukan untuk mencapai keadaan tunak bergantung pada waktu paru eliminasi obat dan tidak tergantung pada ukuran dosis, panjang interval dosis, dan jumlah dosis. Misalnya, jika dosis atau interval dosis obat adalah diubah, waktu yang diperlukan untuk obat untuk mencapai kondisi mapan adalah sama, tetapi final tingkat plasma steady state berubah secara proporsional. Seperti kurva di bawah, yaitu jumlah obat dalam tubuh sebagai fungsi waktu. Dosis obat yang sama diberikan setiap 6 jam, kurva atas, dan setiap 8 jam, kurva bawah. Ka dan K tetap konstan. Jumlah obat dalam tubuh sebagai fungsi waktu. Dosis obat yang sama diberikan setiap 6 jam, kurva atas, dan setiap 8 jam, kurva bawah. Konsentrasi laju absorbansi dan konsentrasi tetap konstan. Simulasi konsentrasi obat plasma kurang waktu, kurva setelah infus 4 dan beberapa dosis oral untuk obat dengan waktu paru eliminasi 4 jam, dan volume distribusinya 10 liter. Infus 4 diberikan dengan kecepatan 25 mg per jam, dosis ganda oral adalah 200 mg setiap 8 jam, 300 mg setiap 12 jam, dan 600 mg setiap 24 jam. Karena konsentrasi laju absorbansi per konsentrasi laju absorbansi sama dengan 1 dan logaritma 1 sama dengan 0, akumulasi T/2 atau waktu paru dari obat yang diberikan secara intravena adalah eliminasi T/2 atau waktu paru obat. Dari hubungan ini, untuk waktu mencapai 50%, konsentrasi obat kondisi mapan hanya bergantung pada eliminasi T/2 atau waktu paru dan bukan pada dosis atau interval dosis. Seperti yang ditunjukkan pada persamaan, akumulasi T/2 atau waktu paru berbanding lurus dengan eliminasi T/2 atau waktu paru. Dari sudut pandang klinis, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 90% dari konsentrasi plasma keadaan tunak adalah 3,3 kali waktu paru eliminasi, sedangkan waktu yang diperlukan untuk mencapai 99% dari plasma keadaan tunak konsentrasi adalah 6,6 kali waktu paru eliminasi. Perlu dicatat, pada ukuran dosis konstan, semakin pendek interval dosis, semakin besar laju pemberian dosis miligram per jam, dan semakin tinggi tingkat obat kondisi mapan. Jumlah dosis untuk obat yang diberikan untuk mencapai keadaan tunak bergantung pada waktu paru eliminasi obat dan interval dosis T. Jika obat diberikan pada interval dosis yang sama dengan paru obat, maka 6,6 dosis diperlukan untuk mencapai 99% dari plasma keadaan tunak teoretis konsentrasi obat. Jumlah dosis yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi tunak adalah 6,6 T 1/2 per T, dibutuhkan 4,32 waktu paru untuk mencapai 95% dari stabil. Yaitu dari tabel di atas dapat diperoleh bahwa dosis tunggal 1000 mg dari 3 obat hipotetis dengan berbagai waktu paruh eliminasi tetapi volume distribusi yang sama yaitu 10 liter diberikan oleh beberapa dosis 4 pada berbagai interval dosis. Semua nilai waktu dalam jam max C sama dengan konsentrasi kondisi tunak maksimum. Keadaan tunak rata-rata konsentrasi plasma, konsentrasi obat plasma maksimum setelah dosis pertama obat adalah CN sama dengan 1 max sama dengan 100 mg per mililiter. Waktu untuk mencapai 99% konsentrasi plasma keadaan tunak. Karena interval dosis T sangat besar dibandingkan dengan waktu paru eliminasi tidak terjadi akumulasi obat.